Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa, kita lanjutkan belajar penulisan artikel ilmiah. Ya, topik kita kali ini adalah penulisan artikel ilmiah mahasiswa. Ya, ini kita dasarkan pada buku pedoman ya, penulisan tesis, artikel ilmiah, dan makalah ya, dari kampus kita, Fakultas Sarjana ya, Unifma tahun 2022 ya ini. Ya, yang masih menjadi pedoman ya hingga saat ini. Ya, artikel ilmiah mahasiswa ini dirancang untuk dimuat ya di dalam jurnal ya atau proceeding ya. Jadi proyeksinya kita menulis artikel ilmiah adalah nanti akan dipublikasikan ya di jurnal ataupun proceeding. Lebih bagus lagi kalau dua-duanya ya kita punya ya. Jadi ada artikel yang kita terbitkan di jurnal ilmiah ya. Ada juga yang kita seminarkan ya, atau konferensi ya. Dan kemudian dipublikasikan dalam proceeding ya. Proceeding seminar atau proceeding konferensi ya. Sehingga kita punya uh, dua ini ya, dua karya ilmiah yang dipublikasikan ya, sehingga menambah portofolio karya ilmiah kita. Ya, secara umum ada dua jenis artikel ilmiah mahasiswa ya. Yang pertama adalah uh, artikel ilmiah dari hasil pemikiran ilmiah yang kritis ya dan kajian pustaka. Ini bisa dikatakan artikel ilmiah non penelitian ya. Ya, meskipun bisa juga penelitian tapi penelitian pustaka. Nah, ini jenis artikel yang ya menelaah sebuah konsep, usaha teori mungkin ya, nah, prinsip-prinsip, ya, model ya, atau mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu. Jadi kita melihat, mencermati ada suatu fakta atau fenomena di masyarakat yang perlu dikaji ya, perlu ditelaah secara ilmiah ya, menggunakan suatu teori tertentu mungkin, atau satu konsep tertentu ya, yang itu kemudian uh, ada suatu yang baru ya, yang bisa kita hasilkan dari karya ilmiah ini ya. Sehingga ya ini bisa disebut sebagai karya ilmiah dengan kajian pustaka ya. Nah, ini bisa pertama ya, jenis pertama ini ya. Nah, namun yang kedua ini ya, yang menjadi kewajiban kita bersama ya, para mahasiswa ini, yaitu artikel dari hasil penelitian. Ini yang nanti bisa kita angkat dari hasil penelitian tesis ya. Tesis kemudian diadaptasi ya menjadi sebuah artikel ilmiah. Bisa sebagian atau keseluruhan ya, atau bahkan satu tesis itu bisa menjadi beberapa karya ilmiah ya. Nah, bisa juga ya. Dua misalnya ya. Jadi dari bagian-bagian awal ya, itu kan sudah banyak sebenarnya ya tinjauan-tinjauan pustaka ya, kajian-kajian teori ya. Nah, itu bisa jadi satu karya ilmiah tentu ya, tersendiri ya. Nah, dengan kajian pustaka ya, telah pustaka. Nah, atau semua dari hasil penelitian dari awal sampai akhir ya, seluruhnya itu bisa menjadi satu artikel ya, lengkap ya. Ya, tentu dengan kita adaptasi ya eh, dalam sebuah format artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, ini ya, sekali lagi tadi akan lebih bagus seandainya kita bisa punya ya dua artikel ilmiah minimal ya, baik kajian pustaka maupun hasil penelitian yang dipublikasikan baik di jurnal ilmiah maupun di proceeding. Nah, ya, ini dua jenis karya ilmiah ya, dan yang menjadi kewajiban para usaha adalah yang ini ya, yang artikel ilmiah hasil penelitian dari tesis kemudian diadaptasi menjadi karya ilmiah. Nah, sehingga fokus pembahasan kita kali ini adalah di sini ya, di artikel ilmiah hasil penelitian dari tesis. Nah, bagaimanakah uh, format atau sistematika dari artikel ilmiah hasil penelitian ini?
Nah, ini sesuai dengan buku pedoman ya, isi dan sistematika dari artikel ilmiah hasil penelitian. Yang pertama judul ya, dari mulai judul. Nah, ini hendaknya judulnya itu informatif, ya, lengkap, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jadi uh, apa harus kita perhatikan merumuskan judul ya. Jadi, semua pembaca diharapkan membaca judul itu paham ya, bisa memahami dari si judul ya, sehingga memberi informasi yang akurat kepada pembaca ya, tentang judul penelitian ini ya, lengkap ya. Jadi judul itu bisa secara lengkap mencerminkan isinya ya. Semua isi yang ada dalam artikel itu sudah terwakili oleh judulnya ya, variabelnya terwakili ya, ya terutama variabelnya ya terwakili ya, yang ada pada isi ya. Nah, juga sebaiknya tidak terlalu panjang atau terlalu pendek ya. Nah, ini karena nanti diproyeksikan menjadi jurnal ya, artikel jurnal ilmiah ya, itu ya setiap jurnal memang bisa jadi memiliki aturan yang berbeda ya tentang jumlah kata dalam judul ini. Ya, pada umumnya uh, tidak lebih dari 20 kata. Ya, cukup ini ya. Jangan terlalu panjang, terlalu pendek ya. Bisa lebih dari 20 kata ya, kurang ya. Kurang dari 20 kata ya, tapi jangan terlalu pendek ya. Hanya satu dua kata. Nah, gitu ya. Nah, dalam judul itu semua variabel terwakili ya. Variabelnya tercermin di dalam judul ya. Tidak ada yang terlewat ya. Kemudian juga, wah ini contoh dulu ya. Wah ini contoh. Misalnya ya. Judul Pembudayaan Karakter Pedulungkan melalui Kader Wiyata bagi siswa SMP Negeri 6 Madiun. Wah ini judul artikelnya Prof. Hanif ya. Ini ada 14 kata. Nah, ya, tidak terlalu panjang lah ya. Dan juga tidak terlalu pendek. Judul, nah ini setelah judul kata kunci. Wah ini kata kunci, ini ya mewakili ya variabel-variabel yang ada dalam penelitian itu. Kata kunci ya. Kata kunci ini bisa berupa kata atau bisa berupa gabungan kata atau frasa ya. Nah, jadi contohnya ini misalnya dengan judul itu maka kata kuncinya adalah kebudayaan ya, ini satu kata, satu kata kunci, karakter pedulungan. Nah, ini frasa. Gabungan tiga kata ya menjadi satu frasa, satu pengertian ini ya, satu makna ya, itu karakter peduli lingkungan. Dan kader adiwiyata. Nah, ini juga dua kata ya, dua kata menjadi satu kata kunci. Nah, vari apa? Uh, oh ya ini variabel ya, variabel. Variabel. Nah, oh ini dulu ya, terus dulu ya. Ya, ya. Ya, setelah ini, nah ini judul, nama penulis dulu ya. Oh ini tadi masih variabel ya. Contoh variabel ini ya. Variabelnya adalah kebudayaan, karakter pedulungan, dan uh, kader wisata ini dari judul ini ya. Setelah variabel nama penulis, oh ini ya. Ditulis tanpa gelar akademis ataupun gelar lain ya. Gelar bangsawan, gelar keagamaan, haji misalnya, itu tidak perlu ditulis ya. Terus setelah tulis, setelah apa, setelah nama penulis ada alamat korespondensi, alamat email ini ya. Nah, ini sebaiknya alamat resmi lembaga yang dimiliki oleh institusi ya, atau yang kita berafiliasi ke institusi ya. Misalnya kalau kita di Unimpa ya menggunakan email Unimpa ya. Ini contohnya misalnya saya nih ya, email dari institusi ya, dari Unimpa. Ini akan lebih kuat ya. Akan menunjukkan identitas kita ya sebagai sivitas akademika Unimpa. Kemudian setelah uh, email atau korespondensi lembaga ya, atau tempat kita berafiliasi ya, tempat lembaga kita tempat bekerja, belajar ya saya. Ini Universitas Bedri Madiun ya, Jalan Jabudi 85 Madiun, Indonesia. Ini tulis ya, nama, terus alamat korespondensi dan alamat lembaga. Nah, kemudian setelah identitas, tulis tadi, kemudian abstrak dan kata kunci.
Nah, ini abstrak ini berisi pernyataan ringkas dan padat ya. Nah, biasanya berisi latar belakang masalah ya, tujuan, metode, dan hasil. Nah, ini unsur penting yang ada dalam abstrak ya. Latar belakang, tujuan, metode, dan hasil. Ya kadang-kadang di satu jurnal tertentu itu cukup tiga ya. Tujuan, metode, hasil. Nah, itu ada yang gitu ya. Tapi ada juga yang jurnal yang di dalam abstrak itu mensyaratkan empat. Ada latar belakang ya. Nah, biasanya ini nanti ya untuk abstrak ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya. Karena banyak jurnal yang mensyaratkan begitu ya. Harus ada edisi bahasa Inggrisnya ya di abstrak gitu. Ya, panjang abstrak antara 150 sampai 200 kata. Sehingga tidak terlalu panjang ya. Ya, karena ini namanya ringkasan ya, abstrak ya. Sehingga ya eh, tidak terlalu banyak ya apa narasinya ya. Nah, kata-katanya juga tidak terlalu banyak ya, ringkas. Nah, ini contoh ya. Contoh abstrak ya. Ini kan ringkas ya. Jadi satu paragraf ya. Jadi tidak ada paragraf baru ya dalam satu paragraf ini hanya satu paragraf. Nah ini kita perlihatkan ya ini unsur-unsurnya di dalam abstrak ya. Ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, dan ada hasil. Ini ringkas ya. Nah, ringkas ini ya, apa? Namun meski ringkas ini bisa menggambarkan isi seluruh isinya ya, mulai dari latar belakang, tujuan hingga metode dan hasil. Ya. Ini contoh abstrak ya. Setelah abstrak di bawah abstrak itu ada kata kunci ini tadi ya, kata kunci ya. Ini menggambarkan istilah-istilah yang digunakan di dalam uh, artikel kita ya, atau bisa jadi juga ini sekaligus kata kunci apa variabelnya ya, variabelnya ya. Nah, ini tadi bisa berupa satu kata maupun gabungan beberapa kata ya, atau frasa. Nah ini penting ya kata kunci ini karena nanti ketika tulisan kita sudah dipublikasikan, maka orang akan mencari kata kunci ini uh, akan memudahkan orang ya untuk mencari ya, artikel kita ya dengan kata kunci yang uh, kita cantumkan di artikel kita ya. Jadi informasi ilmiah yang ada dalam artikel kita itu akan mudah dicari ya dengan adanya kata kunci. Ini tadi contoh kata kunci ya. Nah, misalnya tadi kebudayaan ini satu kata ya, karakter bilungan itu dua, tiga ya, tiga gabungan kata menjadi satu frasa dan kader ideata ini dua kata, dua gabungan kata menjadi satu frasa. Kata kunci ya atau keyword ya. Nah itu sampai kata kunci. Kemudian setelah kata kunci adalah pendahuluan ya, kan? Nah dalam pendahuluan ini pada umumnya terdiri dari latar belakang masalah, latar belakang penelitian ya, kemudian masalah penelitian, tujuan, dan bisa ditambahkan dengan manfaat ya, manfaat penelitian. Ya, setidaknya sampai tujuan ya, tujuan penelitian ini. Jadi latar belakang, masalah penelitian ya, dan tujuan ya, bisa ditambahkan dengan manfaat ya. Nah kemudian latar belakang ya, unsur pertama dari pendahuluan itu latar belakang. Nah isinya apa ini latar belakang? Nah ini pada umumnya latar belakangnya itu berisi dua hal ya, yaitu data normatif dan data empiris. Bisa dibalik ya, bisa data empiris dulu, kemudian data normatif atau apa sebaliknya ya, data normatif dulu baru data empiris ya, ini tergantung dari kecenderungan kita ya, gaya penulisan kita ya. Kita lebih suka yang didahulukan yang mana dulu, data empirisnya dulu atau data normatifnya ya, ini sama-sama bisa digunakan dua-duanya ya. Nah data normatif ini adalah data yang seharusnya ya, jadi bagaimana sih yang seharusnya ya, kondisi yang kita idealkan, yang kita uh, jadikan patokan ya, itu harusnya bagaimana. Dan data empiris ini adalah data yang senyatanya, data kenyataan ya, atau desain ya. Nah, ini bahasa sosiologi ya. Kalau data normatif atau yang seharusnya itu dasolan ya. Jadi data empiris itu adalah data yang senyatanya.
Jadi yang kenyataannya terjadi bagaimana? Kalau data normatif ini yang seharusnya terjadi bagaimana? Sementara data empiris adalah yang senyatanya terjadi. Nah, ini. Jadi kalau yang normatif itu kan data yang ideal ya. Data empiris ini data yang real, real ya, yang nyata ya. Nah, ini dua hal ini kita ungkapkan di dalam latar belakangnya, data normatif dan data empiris ya. Nah, dari data normatif dan data empiris ini nanti akan kita temukan gap-nya ya, kesenjangannya ya. Kesenjangan antara data normatif dengan data empiris. Yang seharusnya seperti apa, tapi kenyataannya seperti apa. Nah, ini. Kalau ada gap, ada perbedaan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, nah ini berarti di situ ada masalah. Kita bisa menemukan masalah di situ ya. Saat terjadi ada gap kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Nah, ini latar belakang gitu isinya ya. Nah, ini contoh ya, contoh ya. Secara normatif ya, yang seharusnya itu, misalnya ini, ya, ini contoh pendek saja ya ini ya. Nah, kalau latar belakang di artikel tentu agak panjang ya, tapi ini contoh pendek ya, contoh singkat ya. Penerapan kurikulum Merdeka pada belajar IPS menuntut siswa lebih kreatif dan kolaboratif. Ya, ini karena kurikulum Merdeka memberikan keluasan kepada siswa dalam belajar ya, baik di kelas bahkan sampai keluar kelas ya. Nah, sehingga kurikulum Merdeka ini ya memberikan atau menjadikan siswa lebih kreatif dan kolaboratif ya, seharusnya begitu ya. Yang diharapkan gitu ya. Nah, siswa juga diharapkan dapat mampu memecahkan masalah secara mandiri karena mereka lebih bahasa belajar ya. Nah, maka ya idealnya adalah mereka terlatih memecahkan masalah secara mandiri dan juga terlatih ya, keterampilan bekerja samanya. Nah, ini data normatif ya, harusnya begitu ya. Nah, ini kita mengutip dari beberapa referensi ya, yang jadi rujukan kita ya tentang data normatif ini. Nah, begitu seharusnya ya. Tapi bagaimana senyatanya? Wah, kenyataannya ternyata masih banyak dijumpai ya. Siswa itu yang belum mampu memecahkan masalah secara mandiri dan juga kemampuan kerjasama juga masih rendah ya. Ini kenyataannya. Kenyataan ini bisa hasil dari penelitian uh, para peneliti lain ya. Ini ternyata realitasnya begitu ya. Hasil penelitiannya begitu ya. Bisa juga dari hasil observasi awal kita ya di sekolah misalnya. Di sekolah tertentu uh, kenyataannya begitu ya. Siswa juga masih kesulitan atau belum memiliki kemampuan ya yang baik ya dalam menyelesaikan masalah dan juga dalam kerjasama. Bukan yang real gitu ya, nyatanya begitu. Nah, ini berarti terjadi gap antara yang seharusnya dengan senyatanya. Seharusnya begini, tapi kok senyatanya begini. Nah, ini ada gap ya. Jadi ada masalah di situ. Tetap bukan masalah. Nah, mengapa kok bisa terjadi begitu ya? Seharusnya dengan kurikulum merdeka siswa itu lebih mandiri misalkan masalah, terlatih kerjasama ya, tapi kenyataannya kok tidak begitu. Nah, ini ada masalah apa nih? Dalam pembelajaran ya. Nah, ya, ini misalnya ini terjadi di pembelajaran IPS ya. Jadi masalahnya apa? Nah, ini kita bisa menelusuri ya, menganalisis. Oh ini berdasarkan apa? Ya uh, yang kita amati, yang kita cermati ternyata ini ada 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 masalah pada metode yang digunakan oleh guru dan ada masalah pada media yang digunakan oleh guru ya. Selama ini ya dalam pembelajaran IPS. Sehingga sekalipun kurikulum merdeka mengharuskan atau bisa menjadikan siswa seperti itu, tapi ternyata nggak terjadi. Sehingga ada dua masalah yang kita temukan ya. Nah, ada masalah metode yang digunakan oleh guru dan ada masalah medianya. Ya. Nah, sehingga ya selama ini seharusnya siswa bisa memiliki kemandirian dalam besar masalah ya dan juga terlatih kerjasama ya. Namun karena metode yang digunakan oleh guru tidak mendukung, maka nyatanya ya tidak begitu ya. Sehingga diperlukan sebuah metode ya yang bisa melatih siswa untuk menyelesaikan masalah
secara mandiri ya, dan terlatih kerjasamanya. Dan juga diperlukan medianya, media yang mendukung. Nah, sehingga misalnya kita pilih ya masalah yang ini, terus kita pilih cara pemasaran masalah ya, itu dengan meningkatkan kreativitas siswa ya dalam menyelesaikan masalah dan juga dalam keterampilan kerjasama. Dengan cara apa? Dengan metode Teams Games Turnamen. Ya. Jadi setelah kita telusuri berbagai metode, ternyata metode ini ya yang kita nilai akan bisa ya menjadikan siswa lebih mampu, kreatif, menyelesaikan masalah, dan mampu kerjasama. Sedangkan media yang kita pilih, yang juga kita nilai, itu bisa mendukung ya tercapainya kondisi yang seharusnya tadi, itu adalah media world goal misalnya. Ini misalnya. Nah, sehingga kita menyelesaikan masalah itu dengan um, metode tim scheme turnamen dan media world goal. Wah, ini sebenarnya. Sehingga ketemulah ya masalahnya dan cara pemasaran masalahnya. Ini untuk contoh uh, apa ya latar belakang ya. Dan sudah ketemu masalahnya ya, maka tinggal kita rumuskan masalahnya ya. Dari latar belakang tadi dapat kita rumuskan ya. Nah, karena kita akan menggunakan metode Teams Games Turnamen ya, ya bagaimana kita menerapkannya ini dengan bantuan media betul, gimana kita menerapkannya. Nah, terus apakah nanti penggunaan metode dan media ini bisa meningkatkan ya kreativitas, kerjasama ya, kerjasama ya, dan juga kerjasama, meningkatkan kerjasama juga. Nah, ini menjadi pertanyaan kita ya, rumusan masalah kita ya. Ini rumusan masalah ya kita rumuskan dalam bentuk kalimat tanya ya. Ini jadi misalnya kita rumuskan menjadi tiga ini ya, tiga rumusan masalah. Masalah. Nah, dari rumusan masalah ini kemudian kita uh, jadikan acuan ya untuk membuat tujuan penelitian. Nah, karena rumusannya tiga, maka tujuannya tiga. Ya, ini membuat tujuan penelitian kan tinggal berubah kalimat tanya ya di dalam rumusan masalah menjadi kalimat pernyataan di dalam tujuan. Ini kan menjadi sudah menjadi kalimat pertanyaan pernyataan ya, bukan kalimat pertanyaan ya. Jadi kalau di sini tadi kalimat tanya, pertanyaan, kalau di sini adalah pernyataan. Tujuan ya. Jadi harus ada kesesuaian antara tujuan dengan rumusan ya. Kalau rumusannya tiga ya tujuannya tiga ya. Nah, ya begitulah kira-kira topik kita pertama ya untuk penelusuran ilmiah sampai ke tujuan penelitian ya. Selanjutnya nanti ada bagaimana ya apa bagian-bagian selanjutnya ya setelah apa latar belakang ini. Ya sampai di sini dulu para pemirsa ya. Semoga dapat menguatkan ya keterampilan kita dalam penulisan kata ilmiah ya. Kalau ada kekurangan, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.